Mereka menyibukkan diri dalam pembuatan berbagai macam barang yang mereka harapkan dapat berguna dan menanggung penundaan dengan kesabaran yang cukup. Akhirnya, tibalah hari ketika dengan meninggalkan istriku dan Franz, kami naik ke atas yacht ditemani oleh beberapa anjing. Sementara Jack dengan bangga menduduki kursi baru di sebelah Fritz di dalam kano, berbagi dengannya kehormatan memimpin dalam karakter seorang pilot. Kami melintas dengan aman melalui bebatuan karang dan kawanan hewan di dekat Walrus Island ke dalam hamparan air tenang yang dilindungi oleh tebing-tebing yang menjorok, tempat lautnya berkilau seperti kaca. Untuk kali pertama, kami meninjau kerang-kerang yang seperti peri dari kulit Nautilus yang mengapung ringan di atas permukaan yang memesona. Tidak mungkin melihat para pelaut cantik ini tanpa berharap untuk memperoleh spesimennya. Karenanya, Kano mengejar mereka, segera menangkap sebanyak setengah lusin yang diserahkan kepada kami dalam yacht untuk diawetkan secara hati-hati untuk museum. Tempat itu kemudian diberi nama Nautilus Creek. Selanjutnya, kami mengitari tanjung yang pendek dan datar dengan bebatuan curam di ujungnya yang kami beri nama Cape Packnose. Kemudian di kejauhan, tampak tebing-tebing anggung dari tanjung yang membentang jauh ke laut. Tanjung ini menurutku harus kami lalui, tetapi pilot-pilotku tidak mengubah arah kami. Dengan mengikuti kano, kami segera melihat gerbang lengkung megah yang menawari kami jalan pintas menuju ke Pearl Bay. Tampilan arsitektur yang indah dari pilar-pilar, lengkungan-lengkungan, dan puncak-puncaknya mengelilingi dan mengatapi gerbang mulia ini, membuatku terkagum-kagum. Interiornya menyerupai bagian dari katedral gotik yang bagus dan mendorongku untuk mengusulkan nama Cape Minster. Segerombolan burung layang-layang kecil yang sempurna melesat dari pintu masuk gua saat kami mendekat, terbagi menjadi kelompok-kelompok, melambung, berputar, dan terbang ke kanan dan ke kiri. Dan akhirnya kami kembali ke dalam gua secepat mereka datang, ke sisi terowongan gelap panjang yang dihiasi dengan sarang mereka. Kami mencabut beberapa sarang saat melewatinya, berhati-hati meninggalkan sarang-sarang yang berisi telur atau anak burung. Yang terbaik berada di ketinggian yang cukup, tetapi bebatuan karang yang pecah dan bercelah memberikan di beberapa tempat pijakan untuk para pendaki yang berani dan aktif seperti Fritz dan Jack. Dan mereka segera memperoleh sebanyak mungkin yang kami butuhkan. Kemajuan kami banyak dibantu oleh gelombang pasang yang seperti arus membawa kami seterusnya sepanjang bagian tengah katedral alami ini. Aisles, lorong-lorong gereja, transept, bagian gereja yang membentuk salib, sekat-sekat, dan side chapels, kapel-kapel kecil yang berada di samping aisle, terlihat di antara tiang-tiang dan lengkungan yang berada dalam cahaya redup religi yang terlihat oleh mata kami yang terkagum-kagum. Saat muncul ke dalam cahaya matahari yang menyilaukan, kami menemukan diri kami mengapung di permukaan laut yang luas dan tenang dari Pearl Bay. Namun, membutuhkan beberapa menit sebelum kami bisa melihat pemandangan yang terang dan cantik ini. Fritz tidak berlebihan mengenai kecantikannya, dan pulau-pulau romantis yang bertaburan di air tampak memberikan efek senyum yang menyenangkan pada fitur yang sudah sempurna. Kami berpesiar di sekitar situ selama beberapa waktu, meninjau pantai dengan padang rumputnya yang subur, pohon-pohon yang rimbun, bukit-bukit yang menggembung lembut, dan sungai-sungai yang mendesir, mencari tempat mendarat yang nyaman di sekitar daerah yang dangkal tempat terhampar tumpukan tiram. Kami menemukannya dekat dengan sungai kecil yang berkilauan, dan karena hari semakin gelap, kami segera menyalakan api unggun. Setelah itu, kami menyantap makan malam dengan terburu-buru dan meninggalkan para anjing dengan Koko, si anjing hutan, untuk tidur di pantai. Kami sendiri kembali naik ke yacht untuk bermalam, menurunkan sauh di dekat daratan. Pantai itu menjadi sangat asing bagi kami. Aku tidak tahu hewan buas apa yang mungkin sering mengunjungi tempat ini. Namun, meskipun begitu, aku tidak takut akan ada yang mendekati kami dengan berenang. Aku senang memiliki si kera kecil yang bersemangat bersama kami, Mercury, penerus dari hewan kesayangan kami yang sudah tua, Knips. Karena ia ditempatkan pada malam hari di tempat tidur yang nyaman di geladak, dan tentu akan memberitahukan dengan ribut jika sesuatu yang membahayakan terjadi. Fritz menambatkan kayaknya di samping yacht dan naik ke kapal kami. Malam hari berlalu dengan damai,
Meskipun ada saat ketika kami terganggu oleh dengkingan anjing-anjing hutan, dengan Koko yang tetap bertahan terjaga oleh percakapan bising itu. Kami bangun saat fajar, dan setelah sarapan ala Forsyth, kami bergegas pergi dengan jaring, pengerik, dan keperluan lainnya ke tumpukan tiram. Kami bekerja dengan tekun sehingga dalam perjalanan 2 hari, kami telah memiliki tumpukan kerang yang sangat banyak, meninggi seperti timbunan di pantai dan ditinggalkan membusuk. Aku mau mengumpulkan sejumlah rumput laut untuk disebar di atas mereka. Selanjutnya, dibakar untuk membuat alkali ketika kami kembali untuk mengumpulkan hasil panen mutiara kami. Setiap petang kami pergi menembak di daerah sekitar, dan terus membekali diri dengan salah satu perburuan atau benda lainnya. Pada hari terakhir penangkapan, kami mulai lebih pagi, bermaksud untuk membuat wisata yang lebih jauh ke dalam hutan-hutan. Ernest pergi lebih dulu dengan Floss. Jack dan Koko berjalan di belakang mereka. Fritz dan aku masih sibuk membawa muatan terakhir dari peralatan kami ke atas kapal ketika tiba-tiba mendengar sebuah tembakan, jeritan kencang rasa sakit atau takut, disusul tembakan lainnya. Pada alarm pertama, kedua anjing lainnya berlari menjauhi dari kami, menuju tempat kejadian, dan Fritz, yang baru saja memanggil Ponch dari tempatnya bertengger untuk menemani kami dalam perjalanan, membiarkannya terbang dan menyambar senapan melesat ke arah yang sama. Sebelumnya aku mencapai tempat kejadian, tembakan-tembakan terdengar lagi, dan kemudian sebuah teriakan kemenangan. Setelah itu, muncul melalui batang-batang pohon sosok Jack yang menyedihkan, terpincang-pincang, ditopang di kedua sisi oleh saudara-saudaranya. Mereka mendatangiku lalu berhenti. Jack yang malang, mengerang dan merintih, mulai merasakan tubuhnya secara keseluruhan, seolah-olah mencari tulang-tulang yang patah, dan dia menangis. Aku dipukul seperti peppercorn. Saat memeriksa, aku menemukan beberapa memar yang parah. Siapa atau apa yang telah memukul anak ini? Seruku. Seseorang bisa berpikiran kalau dia telah dipukuli. Seekor babi liar yang besar, kata Ernest. Dengan mata yang buas, taring-taring mengerikan, dan moncong yang sama lebarnya dengan tanganku. Kami membawa Jack turun ke Yah, membersihkan memar-memarnya, dan memberinya minuman pendingin. Dan dia pun segera tertidur di tempat tidurnya, tempat aku meninggalkannya dan kembali ke pantai. Sekarang Ernest, kataku, coba berikan penjelasan kepadaku mengenai subjek petualangan ini. Apa yang kau dan babi itu lakukan? Aku masih belum mengerti. Floss dan aku pergi dengan tenang di sepanjang jalan, jawabnya. Ketika tiba-tiba ada suara gemersik dan dengusan datang mendekat, dan seekor babi besar berlari melalui semak-semak ke perbatasan hutan. Floss langsung mengejarnya, dan babi itu berbelok ke teluk. Kemudian datang Jack bersama dengan Koko, dan anjing hutan kecil yang gagah menyerang si monster dari belakang. Pada saat yang lain, babi itu melompat ke atas punggung Koko, dan hal ini menggusarkan tuannya, sehingga dia dengan tergesa menembak ke arah yang meleset. Hewan kejam itu melihatnya dan marah. Ia langsung berbalik ke arah Jack yang dengan hati-hati berdiri. Sementara aku berusaha menguji hidup babi itu dengan tembakan yang bagaimanapun hanya sedikit melukainya. Jack tersandung dan terjatuh ke atas akar pohon, tepat saat hewan itu menghampirinya. "Tolong, pembunuh!" teriaknya. Dan jika saat itu anjing-anjing yang lain belum datang dan menghadapi si babi bersama-sama, aku khawatir benar-benar akan terjadi kasus pembunuhan. Dengan cara seperti itu, kawan malang ini dianiaya dan diinjak-injak dengan sangat mengerikan. Saat aku menantikan kesempatan untuk menembak tanpa adanya resiko mengenai Jack, Ponch melesat ke arah si hewan buas, sementara Fritz datang terburu-buru dan menembaknya mati dengan pistol. Sementara kami menolong Jack berjalan dan melewati tempat babi itu telah dilahap dengan ganas. Aku menyadari ada beberapa akar penuh bonggol yang aneh atau tuberkulum yang spesimennya kubawa. Mereka berharga, ya kan? Mereka memiliki bau yang kuat. Jika aku mempercayai penciumanku, kataku, kau telah membawa sesuatu yang tidak bisa dipandang rendah. Ya, lanjutku, membawanya ke bibirku. Ini truffle, sangat lezat. Coba rasakan, Fritz. Mereka sungguh-sungguh sempurna, katanya. Sangat berbeda dengan benda-benda keras yang berkulit yang kuingat di Eropa. Ini lembut dan sangat lezat. Karena mereka segar, kataku. Yang pernah kau cicipi adalah truffle yang telah dibawa dari jarak jauh.
Trafol ditemukan di bagian Eropa yang berbeda-beda, terkubur di kedalaman 25 hingga 30 cm di dalam tanah hutan ek atau beach. Seekor anjing kecil ditugaskan untuk memburunya karena ia dapat mengenali aromanya yang luar biasa tajam dan sekaligus menggali tempat mereka tertanam. Apakah trafol ini tidak memiliki daun atau batang? Tanya Fritz, yang memungkinkan mereka bisa ditemukan tanpa bantuan anjing. Mereka tidak memilikinya, jawabku. Mereka ditemukan hanya dengan aromanya. Mereka dipertimbangkan masuk ke dalam salah satu suku fungi. Saat itu hari sudah larut. Kami makan malam, membuat api unggun dan menarik diri ke yah tempat kami tidur dengan damai. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, kami berjalan untuk mengunjungi lapangan pertempuran. Si babi liar yang tidak pernah kulihat sebelumnya ternyata lebih besar dan penampilannya lebih tangguh daripada yang kubayangkan. Dan penyelamatan diri Jack tampak sangat mengagumkan bagiku. Menurut anak-anak, biasanya dalam suatu perjalanan untuk memotong daging ham dan daging babi yang akan diawetkan. Kami pun melakukannya meskipun aku memperingatkan kalau mereka sebaiknya tidak mengharapkan kesenangan lebih daripada memakan bacon dari seekor babi tua Afrika yang alot seperti ini. Kami membawa daging-daging ham yang besar itu ke pantai. Masing-masing di atas kereta luncur dari dahan-dahan dan ranting-ranting yang dianyam dan ditarik oleh salah satu anjing. Kepalanya yang sangat besar dibawa dengan cara sama, dan kami mengumpulkan sejumlah besar trafol sebelum keluar dari hutan. Segera setelah anjing-anjing dilepaskan, mereka bergegas kembali ke tempat operasi di dalam hutan, memahami bahwa saat ini mereka bebas untuk melakukan pesta perjamuan dengan apa yang tersisa di sana. Ada banyak hal yang harus dilakukan akibat peristiwa ini, sehingga Fritz, yang berharap pergi untuk ekspedisi tunggalnya hari itu, menangguhkannya sampai esok hari. Keberuntungan ada bersama kami, ketika pada malam hari kami menghentikan pekerjaan dan menyantap makan malam, kemudian bersiap untuk pergi beristirahat, tiba-tiba sebuah suara menyeramkan bergema melalui hutan-hutan sebelah. Suara itu membuat darah kami membeku di dalam saraf. Kami mendengarkan dengan telinga menegang, berharap suara itu tidak terulang lagi. Dengan merinding, kami mendengar suara raungan mengerikan itu lagi, tetapi lebih dekat dengan kami, dan sebuah jawaban bergemuruh dari kejauhan. Kita harus menyelidiki siapa pemain konser ini, seru Fritz, melompat berdiri dan menyambar senjatanya. Buatlah apinya menyala, naik ke atas kapal, dan buat semua senjata di dalam posisi siap. Aku pergi untuk mengintai di dalam kano. Kami mematuhi permintaannya yang cepat, sementara pemuda yang pemberani itu sudah menghilang di dalam kegelapan. Setelah menumpukan bahan bakar di atas api, kami pergi ke atas kapal dan mempersenjatai diri dengan pedang pendek. Selain mengisi semua senapan, kami menunggu dalam posisi siaga, antara pergi ke daratan lagi atau meninggalkan pantai. Kami segera melihat seluruh kawanan anjing, begitu juga Koko, si anjing hutan, dan si kera kecil Mercury, yang telah tergoda oleh Trafol untuk tinggal bersama mereka di hutan, datang berlari dengan kecepatan penuh menuju api. Mercury tampak menjadi begitu gelisah saat menemukan kami pergi. Ia menggertakkan giginya dan menggeram, seolah-olah dalam ketakutan, melihat ke arah air dengan putus asa, di mana ia tidak bisa mengambil resiko dengan masuk ke dalamnya. Para anjing menempatkan diri mereka di samping api, menatap tajam ke daratan dengan telinga mendegang dan terkadang menyuarakan sebuah gonggongan tantangan atau geraman tertekan. Sementara itu, raungan-raungan yang mengerikan datang semakin dekat, dan aku menyimpulkan kalau beberapa ekor leopard atau panther telah tertarik pada aroma bangkai babi. Tapi tidak lama setelah itu, aku mengungkapkan pendapat ini. Kami melihat seekor hewan besar yang kuat melompat dari semak belukar dan dengan satu loncatan dan geraman meraung mendekati api. Dengan segera aku menyadari tanpa keraguan lagi, wujud itu merupakan bentuk dari seekor singa, meskipun ukurannya melampaui ukuran yang pernah kulihat saat dipamerkan di Eropa. Para anjing mengendap-endap di belakang api, dan si singa mendudukkan dirinya hampir seperti seekor kucing pada kaki belakangnya, menatap tajam pada mereka secara bergantian dan pada daging ham babi yang jumlahnya besar yang tergantung di dekatnya, dengan campuran rasa jengkel dan nafsu makan yang dibuktikan oleh gerakan gelisah ekornya. Kemudian ia berdiri dan mulai berjalan naik dan turun dengan langkah lambat dan pasti, terkadang menyuarakan raungan pendek dan marah. Cukup berbeda dengan nada penuh berkepanjangan yang kami dengar pada awalnya.
Sesekali ia pergi untuk minum di sungai, selalu kembali dengan terburu-buru sehingga aku begitu berharap untuk melihatnya melompat. Secara bertahap, sikapnya menjadi semakin mengancam. Ia berbalik menuju kami, meringkuk, dan dengan tubuhnya yang meregang penuh, menggerak-gerakkan ekornya dan menatap tajam dengan sangat marah, sehingga aku ragu antara menembak atau mundur. Ketika melalui kegelapan berdenging letusan tajam dari senapan. "Itu Fritz!" seru semua orang. Sementara, dengan raungan menyeramkan, si singa melompat berdiri. Ia masih tetap berdiri diam, terhuyung-huyung, jatuh pada lututnya, berguling dan berbalik tak bergerak di atas pasir. "Kita selamat!" seruku. Itu merupakan tembakan yang mengagumkan. Singa itu tertembak di jantungnya. Ia tidak akan pernah bangkit lagi. Tetaplah berada di atas kapal, anak-anak. Aku harus bergabung dengan Fritz yang pemberani. Beberapa saat kemudian aku mendarat. Para anjing menyambutku dengan penuh kegembiraan, tetapi masih tetap mendengking gelisah dan melihat ke arah kegelapan pekat hutan dari arah si singa datang. Perilaku ini membuatku waspada, dan karena tidak melihat keberadaan Fritz, aku perlahan-lahan menuju kapal ketika tiba-tiba seekor singa betina melompat dari naungan pepohonan ke dalam cahaya yang tersebar dari api. Saat melihat kobaran kayu bakar, ia berhenti, seolah-olah terkejut. Ia lewat dengan langkah tak pasti, mengelilingi pinggiran lingkaran yang diterangi dan mengeluarkan raungan-raungan, yang jelas-jelas memanggil pasangannya yang tubuh matinya segera ditemukan olehnya. Menemukan pasangannya tidak bergerak, sikapnya langsung berubah. Ia menyentuh pasangannya dengan kaki depannya, bergelung di sekelilingnya, dan menjilati lukanya yang berdarah. Kemudian ia mengangkat kepala, menggertakkan gigi, dan selanjutnya mengeluarkan suara paling menyedihkan dan mengerikan yang pernah kudengar. Perpaduan antara raungan dan nolongan, seperti ekspresi kesedihan, kemarahan, dan sebuah sumpah untuk pembalasan dendam. Semuanya menjadi satu. Krak! Tembakan lainnya. Kaki kanan depan makhluk itu pincang, dan para anjing melihatku menyorongkan senapan, tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan berlari ke depan tepat saat aku menembak. Tembakanku juga melukai si singa betina, tetapi tidak sampai mati, dan pertarungan paling mengerikan pun terjadi. Mustahil untuk menembak lagi karena aku takut melukai para anjing. Adegan itu menakutkan melampaui gambaranku. Kegelapan malam mengelilingi kami. Api yang berkobar gelisah memancarkan cahaya yang aneh pada tubuh tak berdaya dari singa besar yang mati, dan pada singa betina yang terluka, yang berjuang mati-matian melawan serangan 4 ekor anjing yang gagah. Sementara jeritan, raungan, erangan derita, dan amarah terlontar dari semua hewan yang mencoba menunjukkan untuk menjadi yang terkuat. Si Juno tua setia sampai akhir, berada paling depan dalam perkelahian itu. Setelah beberapa saat, aku melihatnya mengubah rancangan serangan dan melompat ke tenggorokan si singa betina. Si singa betina segera mengangkat kaki kirinya dan dalam satu pukulan cakar-cakarnya yang ganas telah mengoyak tubuh si anjing itu dan menghancurkan nyawa rekan sejati dan setia selama bertahun-tahun. Saat itu Fritz muncul. Si singa betina sudah sangat lemah dan kami memberanikan diri untuk pergi cukup dekat ke api untuk keamanan diri kami sendiri. Akhirnya aku membunuhnya dengan menikamkan dalam-dalam pisau berburu ke dadanya. Ernest dan Jack dipanggil dari Yah untuk menyaksikan penyelesaian kemenangan ini. Aku menyesal telah meninggalkan mereka di atas kapal ketika aku melihat bahwa keributan dan kegemparan telah membuat mereka begitu khawatir karena tidak bisa memastikan apa yang sedang terjadi. Mereka bergegas ke arah kami dengan cemas, lalu menjadi sangat gembira saat melihat kami selamat, yang hanya setara dengan kesedihan yang mereka rasakan saat mengetahui kematian Juno. Malam sudah semakin larut, apinya terbakar redup. Di atasnya kami tumpukan lebih banyak kayu dan dengan cahaya yang lebih terang menarik Juno yang malang dari kaki-kaki si singa betina. Membawanya ke tepi sungai, mencuci dan menyatukan tubuhnya yang terkoyak, membungkusnya dengan hati-hati di dalam kanvas dan membawanya bersama kami di atas Yah, sehingga ia bisa dikuburkan di Roxburgh. Kesanalah tujuan kami untuk kembali esok hari. Merasa letih dan sedih, tetapi penuh dengan rasa syukur atas keselamatan. Kami akhirnya berbaring untuk tidur membawa semua anjing ke atas kapal. Keesokan paginya, sebelum meninggalkan Pearl Bay, kami sekali lagi mendarat sehingga bisa mengambil kulit-kulit yang sangat bagus dari si singa jantan dan singa betina, yang kunjungan mereka berakibat fatal bagi diri mereka sendiri dan telah menyebabkan semacam keributan pada malam hari.
Selama sekitar beberapa jam kemudian, kami kembali ke Yah, meninggalkan bangkai yang sudah dikuliti untuk para burung pemangsa yang tentunya akan tertarik pada mereka. Homeward Bound dinyanyikan anak-anak dengan suara keras saat mereka dengan ceria membongkar jangkar dan bersiap untuk pergi ke laut. Aku bisa melihat, meskipun dia tidak mengeluh, bahwa si Jack yang malang belum pulih dari perlakuan kasar si babi dan bergerak dengan sangat kaku. "Fritz, kali ini kau harus menuntun kami melalui jalur terumbu karang," kataku. Lalu menambahkan dalam nada yang lebih rendah, "Dan kemudian ini akan menjadi perpisahan, anakku." "Ya, ayahku sayang, au revoir," balasnya. Begitu ceria dengan tatapan penuh makna. Sementara dia melemparkan sebuah bantal dan mantel bulu ke dalam kanonya. "Terima kasih, Fritz. Tapi aku akan menghormati perawatan mereka akan tulangku yang babak belur dengan tetap berada di Yah ini. Meskipun kau sudah begitu perhatian, kawan," ucap Jack. Tidak sedikit pun merasa ragu kalau kakaknya mengharapkan dia untuk kembali saat dia datang ke sebelah Fritz dalam kayak. Fritz tertawa dan menghargai keputusannya. Kemudian, dia melompat ke dalam perahunya dan memimpin jalan menuju lautan terbuka. Kami mengikuti dengan hati-hati dan segera melewati terumbu karang. Setelah anak-anak begitu sibuk dengan pelayaran, mengarahkan kapal ke jalan pulang, saat melambaikan tangannya kepadaku, Fritz berbalik ke arah berlawanan dan segera menghilang ke belakang tempat itu yang kemudian kuberi nama Cape Farewell. Ketika menjawab pertanyaan adik-adiknya, aku mengatakan kalau dia memiliki khayalan untuk lebih mengeksplor pantai. Dan jika dia menemukan pantai itu menarik, dia mungkin bukan hanya pergi selama beberapa jam, dia akan pergi selama 2 atau 3 hari. Menjelang malam, kami berlayar ke Safety Bay.